ini kita berikutnya lagi terkait dengan acara kita tanggal 23 Juli terkait dengan masalah perusahaan perasuransian yang dipidana atau diajukan pidana yang memakai tangan polisi, kemudian dipanggillah bagian klaim, kemudian dipanggillah BOD ataupun bahkan BOC segala macam ya. Nah, kemudian tadi kan ada pemanggilan yang oleh polisi lakukan. Iya, kalau lokasinya dekat, kalau lokasinya Surabaya ataupun di Makassar segala macam, kan mesti ke sono. Betul nggak? Betul. Mesti ke sono ya, sesuai dengan laporan kan? Betul. Wah, itu berarti ongkosnya mahal juga dong. Lumayan, karena gini, perdata sama pidana bedanya kan kalau di pidana, kalau yang dipanggil direksi, yang datang mesti direksi kan. Kalau perdata dia bisa kasih mungkin kuasa atau apa. Nah ini kalau pidana dia ada. Walaupun secara fakta sebenarnya direksi hampir nggak menguasai masalah Iya, kan? materi Yang masalahnya kan sebenarnya makanya biasa didampingin oleh bagian klaimnya atau bagian hukumnya. Mungkin ini kali saya lihat ya bahwasannya karena ini kasusnya tanda petik dibawa ke pidana ya pada sebelum perdata, maka akhirnya yang bersangkutan ataupun PIC-nya ataupun direksi yang dipanggil ya berarti dia yang mesti datang. Iya. Ya begitu. Ini mungkin yang saya pikir buat dia jengah ataupun malas gitu loh. Bisa jadi, karena kan kalau direksi kan kalau dia juga kan sibuk yang perintil gitu kan dia pasti nggak nguasa apa yang nggak paham lah, nggak terlalu paham lah detail case per case, kecuali claimnya gede banget. Nah itu baru dia dibawa perhatian dia. Dan kan? biasanya kan presdir dipanggil. Biasanya presdir karena mewakili organ perusahaan kan. Betul. Nah kemudian tadi polisi kan memanggil kan. Ya, itu polisi emang ada dana operasionalnya untuk memanggil itu. Ya, saya sih kalau itu saya nggak tahu karena saya itu bukan buat saya nggak ada kamera ke arah situ. Nah, kalau kata misalnya tadi manggil 3, 4, 5, 6 kali, kan polisi mesti menyiapkan waktu, menyiapkan konsumsi dan segala macam kan. Nah, tentu kalau kata misalnya suatu ketika udah sampai selesai kemudian di SP3, lantas polisi bisa manyun dong. Iya bisa aja. Tapi tadi kayak apa siapa perasaan sih dipanggil nggak ada dapat konsumsi deh. Mesti beli sendiri sih. Ya tapi makanya polisinya mesti beli rokok juga buat diri sendiri kan. Buat sendiri. Iya. Kalaupun kita beli konsumsi kan kita beliin dia. Ya jadi polisi bisa manyun juga kalau iyalah. SP3 kan. Iya. Oke dia. Jadi ini polisi pun tanda petik ya. Mohon maaf ya. Dia pun juga akan menghitung, akan berhitung kan. Ini bakal lanjut apa enggak kan gitu loh. Kalau kata misalnya ternyata ini nggak ada apa-apanya SP3, ya sayang juga waktu gua kan. Mendingan gua kerjaan yang lain kan gitu. Mungkin begitu ya. Bisa jadi. Ya, oke. Jadi intinya kita sebagai praktisi ataupun orang yang ada di industri perasuransian, ya semestinya nggak usah takut sama polisi. Ya, mestinya nggak boleh takut. Ya. Betul. Ngapa kita mesti takut? Yang kalau kita mesti takut apa? Takut sama setan. Nggak boleh juga sebenarnya. Kita punya Tuhan kan, kita mesti doa. Jadi lu takut sama polisi apa setan? Kalau gue sih takut sama dokter gigi. Gitu. Jadi kita datangnya aja, hadapi saja, nggak usah takut, nggak usah khawatir, ya. Kemudian, oke, pesannya Mas Pipi, Bro Pipi, untuk acara tanggal 23 apa nih? Ya kalau itu bisa kita datang lah, kita sharing kan, karena dengan kita mungkin kita bisa membagi saling sharing antar teman-teman juga yang mungkin selama ini dapat informasi bahwa kalau begini jadi kan seolah jadi bikin orang jadi sedikit parno. Mungkin mudah-mudahan setelah tanggal 23 kita lebih yakin kalau begini apa kita lakukan supaya kita lebih safe lah itu langkah-langkah apa yang kita bisa ambil dengan baik supaya tidak salah, tidak keliru dan kemudian jangan sampai katakanlah maaf ya, kadang-kadang mungkin ada perusahaan asuransi juga mungkin yang pikir daripada gua sibuk-sibuk repot, udahlah gua bayar aja polisi. Itu gimana? Bisa nggak tuh kita nutup polisi supaya udah diem lah, udah bekukan? Saya mau bilang secara teori itu nggak bisa, karena kan harus pidana ya, harus pidana kan itu melawan hukum negara. Apalagi karena mau nyogok. Kan, kalau ini kan sebenarnya bukan delik aduan kan. Kalau yang bisa diberhentikan itu ada delik aduan kan. Jadi kalau pengadunya itu nyabut, ya udah selesai. Tapi kalau pidana murni harusnya kan nggak bisa. Tapi sayangnya dalam praktek itu bisa gitu loh. Oke. Tapi itu bisa bermasalah nggak kalau misalnya perusahaan asuransi mau bayar gitu? Bisa bermasalah nggak? Dipermasalahkan nggak tuh? Selama ini sih kayaknya nggak ada permasalahan. Yang terima duit ya nggak ada masalah. Oke, thank you bro. Jadi gua akan itu lagi yang ketiga ya. Thank you.